Semakin hari, perkembangan si kembar berjalan dengan sangat baik. Mereka tumbuh menjadi anak yang lucu dan menggemaskan. Sekarang si kembar mulai bisa duduk, tengkurap, bahkan sedikit cerewet seakan berbicara dengan papa dan mamanya. Si kembar memiliki badan yang gendut dan semakin membuat mereka semakin menggemaskan. Serta siapapun yang melihatnya, pasti ingin terus menciumnya. Kulit si kembar sangat putih seperti susu. Begitu pula dengan papa dan mamanya. Evan dan Edgar lebih dekat dengan mamanya, sedangkan Elvina lebih dekat dengan papanya. Si cantik Elvina memang selalu manja ke Xavier, dan ia tidak pernah lepas dari papanya. Setiap mandi, si kembar pasti akan sangat senang, bahkan mereka suka bermain air. Jadi, butuh kesabaran untuk memandikan si kembar yang cukup lincah ini. Setelah selesai mandi, si kembar dipakaikan handuk masing-masing. Evan dan Edgar memakai handuk warna biru, sedangkan Elvina memakai handuk warna pink. Anak papa udah mandi ya sayang? Udah wangi nih anak papa. Xavier mencium pipi gembul si kembar. Xavier dan Adiba membawa si kembar ke atas ranjang untuk dipakaikan baju. Selama dipakaikan baju, si kembar tidak bisa diam dan kakinya terus menendang. Belum lagi dengan suara mereka yang menggemaskan dan menghias kamar mewah ini. Bentar ya sayang, kita pakai baju dulu biar makin ganteng dan cantik, ujar Adiba yang berusaha menenangkan si kembar. Xavier memakaikan baju untuk si cantik Elvina, sedangkan Adiba memakaikan baju untuk si tampan Evan dan Edgar. Memang terbalik, tapi memang seperti inilah kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Tenang ya Elvina sayang, anak papa harus kalem biar makin cantik, ujar Xavier ke putrinya. Papa, panggil Elvina. Si kembar memang sudah bisa mengucapkan kata papa dan mama. Iya nak, bentar ya sayang, dikit lagi kok. Xavier kembali mencium pipi Elvina. Butuh kesabaran untuk menghadapi si kembar yang selalu aktif dan tidak bisa diam. Mereka selalu mengoceh lucu, apalagi kalau sudah diangkat dari air. Setelah selesai mandi, mereka akan merengek. Udah siap pakai bajunya. Sekarang kedua anak mama makin ganteng deh, ujar Adiba. Anak papa yang cantik udah siap juga, iya kan sayang? Iya kan kesayangan papa? Xavier mencium seluruh wajah Elvina karena saking gemasnya. Kita sarapan dulu yuk. Si kembar pasti udah lapar, ajak Xavier, dan dibalas anggukan oleh Adiba. Mereka turun ke bawah untuk segera sarapan, sekaligus memberi makan pada si kembar juga. Seperti biasa, Xavier menggendong Elvina dan Evan, dan Adiba menggendong Edgar. Si kembar didudukkan di kursi makan khusus untuk bayi. Setiap pagi, si kembar selalu sarapan dengan bubur yang lembut dengan rasa susu. Bubur yang ditunggu pun sudah datang dan langsung disambut senang oleh si kembar. Sepertinya si kembar ini sangat lapar, makanya mereka sangat bahagia begitu melihat makanan. Xavier menyuapi makanan untuk si cantik Elvina, dan Adiba menyuapi makanan untuk si tampan Edgar dan juga Evan. Sekarang, anak papa harus makan biar makin sehat. Xavier mulai menyuapi putrinya. Si kembar makan dengan lahap, ditambah lagi dengan suara ocehan mereka yang lucu. Saat menerima makanan, pasti tangan si kembar akan bergoyang seakan sedang bertepuk dengan riangnya. Mam, si kembar meminta agar cepat diberi makanan. Iya nak, mamam ya sayang, makan yang banyak ya anak papa. Xavier kembali menyuapi Elvina. Mereka cerewet banget ya, ujar Adiba sambil tertawa kecil. Karena mereka adalah anak yang aktif dan pintar, balas Xavier. Iya dong, anaknya siapa dulu? Ujar Adiba dengan bangganya. Anak akulah, ujar Xavier cepat. Anak aku juga kali, protes Adiba. Xavier tertawa kecil. Iya, anak kita berdua sayang, ucapnya.
lalu mencium pipi istrinya singkat. Setelah si kembar selesai sarapan, sekarang giliran Xavier dan Adiba untuk sarapan juga. Si kembar diberikan kepada maid rumah ini untuk dijaga sementara. Kali ini di meja makan yang mewah, ada sedikit perbedaan. Meja ini dipenuhi dengan berbagai macam sayuran. Adiba sempat merasa jengkel karena ia tidak terlalu suka dengan sayuran. "Dimakan dong sayang, aku ambilin ya," tawar Xavier. "Tapi aku bosan kalau makan sayur terus," keluh Adiba. "Kata mama, kamu harus banyak makan sayur, apalagi kamu itu sedang menyusui. Kalau kamu mau si kembar gemuk, mamanya juga harus rajin makan sayur." Xavier mengelus kepala Adiba. "Ya udah deh," jawab Adiba pasrah. "Semangat dong sayang, ini demi kebaikan kamu dan anak kita." Xavier mencium kedua pipi Adiba. "Aku suapin ya," ujar Xavier dan dibalas anggukan oleh Adiba. Akhirnya Adiba mau makan sayur dengan disuapi oleh Xavier. Sayur yang Adiba makan saat ini tidak terlalu pahit, malah rasanya sangat enak dan membuatnya tidak terlalu bosan dengan sayur. "Ini baru namanya istriku," ujar Xavier senang dan kembali mencium Adiba. "Aku mau gendong si kembar lagi," ujar Adiba. "Yaudah yuk," Xavier merangkul Adiba. Xavier dan Adiba pergi ke taman belakang rumah, tempat si kembar sedang ditemani oleh para maid. Sepertinya si kembar sangat senang bermain. Apalagi si kembar ini memang tipe anak yang mau pada siapa saja. "Hai anak mama, senang banget sih mainnya," ujar Adiba saat ia menggendong Evan dan Edgar. "Anakku memang selalu ceria sayang," ujar Xavier yang mulai menjahili Adiba. "Ih, anak aku juga kok," ujar Adiba sedikit kesal. Xavier terkekeh. "Anak kita maksudnya," ucapnya membenarkan. Saat sedang bermain dengan si kembar, tiba-tiba ada salah satu maid yang menghampiri mereka. "Permisi tuan, ada tamu yang sudah menunggu di dalam," ujar maid itu. "Siapa?" tanya Xavier. "Katanya mereka itu temannya Nyonya," jawab maid itu. "Sayang, kita ke dalam yuk. Ada teman kamu yang nunggu di ruang tamu," ajak Xavier. Adiba berjalan mendahului Xavier karena ia sangat penasaran dengan tamu yang dimaksud tadi. Saat ia sampai di ruang tamu, ternyata yang datang adalah Felis, Neysha, dan juga Marvin. "Adiba!" teriak Felis dan Neysha. "Oh, kita kangen banget sama kamu," ujar Felis bersemangat. "Aku juga kangen banget sama kalian," jawab Adiba. Ada baby. "Halo sayang, ini Onti Felis," ujar Felis senang. "Lucu banget sih babynya, jadi gemes pengen cubit deh," ujar Neysha. Tak lama setelah itu, Xavier datang dari belakang Adiba sambil menggendong Elvina. "Apa kabar kamu Xavier?" tanya Neysha basa-basi. Xavier tersenyum tipis. "Kabar aku baik," jawabnya. "Adiba, kita boleh gendong babynya nggak?" tanya Felis antusias. "Iya nih, kita pengen banget gendong mereka," ujar Neysha. "Boleh dong." Adiba hendak memberikan Edgar dan Evan pada kedua sahabatnya, namun Xavier menghalanginya. Bentar, kalian ini bersih kan? Kalian ini steril kan?" tanya Xavier. "Iya bersih dong Xavier, emang kita ini virus?" ujar Neysha tak terima. "Aku cuma gak mau anak aku sakit gara-gara kalian," ujar Xavier. "Kita 100% bersih kok Xavier," jelas Felis sedikit kesal. "Benar tuh, apa kita perlu disemprot disinfektan dulu baru boleh gendong si kembar?" ujar Neysha. "Sayang, jangan gitu dong sama mereka," tegur Adiba. "Ya udah, kalian boleh gendong anak aku, tapi jangan sampai nangis ya," peringat Xavier. "Siap Xavier." Felis dan Neysha mulai menggendong si kembar, begitupun dengan Marvin. Evan digendong oleh Felis.
Edgar digendong sama Marvin, sedangkan Elvina digendong oleh Nesha. "Hai ponakan Onti, kamu ganteng banget sih," ujar Felis gemas. "Oh iya, nama mereka siapa?" tanya Nesha. "Yang cowok sama Felis anak pertama namanya Evan. Yang sama kamu anak kedua namanya Edgar. Dan yang cewek namanya Elvina si bungsu," jawab Adiba. "Wah, bagus banget nama untuk si kembar," puji Nesha. "Iyalah, siapa dulu yang kasih namanya?" ujar Xavier bangga. "Mereka ganteng dan cantik ya," puji Marvin. "Jelaslah, siapa dulu papanya?" ujar Xavier kepedean. "Ih, kamu ini Xavier," tegur Adiba lagi. "Kenapa sih sayang? Kan emang benar yang aku bilang tadi," ujar Xavier. "Terserah," gumam Adiba. Tiba-tiba mata Adiba tertuju pada Marvin yang sedang menggendong Elvina. Ia benar-benar lupa kalau ada Marvin yang datang ke rumahnya juga. "Apa kabar Marvin?" tanya Adiba. Marvin tersenyum ke Adiba. "Kabar aku baik," jawabnya. Xavier sengaja mengganggu momen antara Adiba dan Marvin. "Apa kabar lo Xavier?" tanya Marvin sambil mengulurkan tangannya. Xavier menerima uluran tangan Marvin. "Gue baik," jawabnya singkat. "Oh iya, gue bawain hadiah untuk si kembar. Gue harap kalian suka ya sama hadiahnya." Marvin memberikan paket berisi kebutuhan bayi dengan ukuran besar. Adiba menerimanya. "Makasih ya Marvin," ujarnya. "Iya sama-sama," balas Marvin. "Adiba, gue punya kabar bahagia nih," ujar Nesha. "Kabar bahagia apa?" tanya Adiba penasaran. "Aku sama Marvin bulan depan merit. Kalian berdua jangan sampai gak hadir ya," jawab Nesha. "Yang benar." "Wah, selamat ya untuk kalian berdua," ujar Adiba senang. "Makasih," ujar Nesha dan Marvin serentak. "Aku seneng banget dengernya. Gak nyangka ya kalau kalian berdua gak lama lagi akan nikah. Tapi aku seneng karena sahabatku yang super jutek ini gak lama lagi akan menjadi seorang istri. Akhirnya kabar gembira ini aku dengar juga," sambung Adiba. "Selamat bro, lo bakalan jadi suami dan semoga kalian secepatnya dapat momongan. Biar lo rasain punya anak itu seperti apa. Bahagia banget," ujar Xavier sembari tersenyum. Tapi tangannya dari tadi merangkul pinggang Adiba posesif, seakan takut kehilangan. "Makasih banyak bro, lo wajib hadir ya, yang lainnya juga hadir," jelas Marvin. "Kita fotoin si kembar yuk, biar jadi kenangan," ujar Felis. "Boleh banget tuh saran lo," ujar Marvin. "Aku bantuin ya." Adiba membantu meletakkan selimut tebal milik si kembar. Setelah selimutnya selesai, Nesha dan Felis meletakkan si kembar dengan posisi yang berbeda. Lalu mulai memfoto si kembar. Ekspresi si kembar benar-benar menggemaskan, apalagi saat mereka tersenyum. Di dalam foto tersebut, si kembar tersenyum bahagia, seakan tahu bagaimana gaya yang benar saat berfoto. "Oh, lucu banget sih ponakan Onti, jadi pengen bawa pulang deh," ujar Felis gemas. "Enak aja mau bawa anak aku pulang, makanya nikah biar punya anak sendiri," protes Xavier. "Xavier apaan sih? Mereka itu kan cuma bercanda," tegur Adiba pada Xavier. "Yaelah, posesif amat sih pak. Kita kan cuma bercanda doang," ujar Nesha. "Makanya nikah terus buat anak sendiri," protes Xavier lagi. "Udah deh Xavier, jangan kayak anak kecil," tegur Adiba lagi. "Iya sayang, aku cuma bercanda kok sama mereka." Xavier memeluk Adiba di depan sahabatnya. "Jangan peluk-peluk, malu tahu ada mereka." Adiba melepaskan pelukannya. "Kenapa sih? Kan udah halal," ujar Xavier yang mulai menjahili Adiba lagi. "Gak apa-apa Adiba, lanjut aja. Kita gak lihat kok," ujar Nesha pura-pura polos. "Tuh, dengar sendiri kan sayang." Xavier tersenyum manis ke Adiba. "Gak usah senyum-senyum," ujar Adiba. "Tapi kamu suka kan?" Xavier kembali tersenyum manis. "Xavier."
Adiba mendorong tubuh Safir agar menjauh darinya. Iya, aku bercanda kok. Safir hanya merangkul Adiba. Mereka semua tertawa melihat interaksi antara pasangan suami istri ini. Walaupun mereka sudah mempunyai 3 anak, tapi tingkahnya seperti orang pacaran.